Di era manapun, firman Tuhan jelas tertanam di hati orang-orang yang mengubah secara kekristenan. Pada tahun 1962, firman Tuhan masuk hati orang pemuda yang berputus asa, dan firman itu mengubah pemuda itu dan membuatnya mencapai pekerjaan Injil yang tidak dapat ia membayangkan. Misi kabar baik memberitakan Injil yang murni sampai sekarang, yaitu pengampunan dosa hanya oleh darah suci Yesus sesuai dengan tertulis di dalam kitab suci. Kami telah mengajar orang untuk memiliki iman hanya berdasarkan firman Tuhan, bukan melalui usaha atau pekerjaan manusia. Selama memberitakan Injil seperti itu, Tuhan mengizinkan kami untuk membangun gereja, melatih penginjil, mengadakan seminar Alkitab yang besar, dan mengirim misionaris ke luar negeri. Dan akhir-akhir ini Tuhan telah memimpin kita untuk memimpin pemuda yang tersesat untuk berubah mereka. Ada banyak penganiayaan dan kesulitan saat memberitakan Injil, tetapi saat itu juga kami tetap melakukan pekerjaan Injil lebih giat dengan mengandalkan kepada firman Tuhan. Bahkan saat ini, banyak orang dari seluruh dunia mendengar Injil diberitakan oleh misi kabar baik dan dibebaskan dari dosa, lalu memulai kehidupan yang penuh berbahagia. Seminar Alkitab dari misi kabar baik telah diadakan terus-menerus di kota-kota besar di seluruh negara Korea selama 36 tahun, dimulai dengan Aula Mugunghwa tahun 1986 di kota Busan dan berlanjut hingga hari ini. Melalui seminar Alkitab, banyak orang yang terjerat dalam dosa dan penderitaan mendengarkan firman dan menerima keselamatan. Retreat diadakan setiap musim panas dan musim dingin adalah waktu yang berbahagia bagi para jemaat untuk mendapatkan ketenangan hati dan vitalitas melalui firman yang penuh anugerah dan persekutuan berlimpah. Sejak misi kabar baik mengirim misionaris pertama ke Jerman pada tahun 1989, aktif dalam kegiatan misi di lebih dari 100 negara di seluruh dunia. Kami memberitakan Injil tidak hanya di negara-negara besar di dunia, tetapi juga di desa-desa suku asli Amerika dan desa-desa pulau di Pasifik Selatan. Akhir-akhir ini, melalui CLF yang didirikan dengan tujuan untuk kembali ke Injil sejati dan berpusat pada Alkitab dan iman yang benar, kami memperluas pekabaran Injil dengan bertukar dengan banyak pendeta di seluruh dunia. CLF pertama diadakan New York pada tahun 2017, CLF diadakan oleh negara-negara di setiap benua seperti Asia, Amerika Selatan, Afrika. Lalu banyak pendeta lokal telah menyatukan hati dengan misi kabar baik. Penginjil yang menyampaikan Injil yang benar kepada orang dan memimpin kehidupan jemaat melalui iman harus lebih dekat dengan hati Tuhan daripada siapa yang lain. Kursus pelatihan pendeta misi kabar baik yang dimulai pada tahun 1976 mengajarkan cara hidup dengan hanya mengandalkan Tuhan, dari kurikulum hingga pengiriman dan pelayanan. Setiap tahun, ratusan pendeta dikembangkan melalui Mahanaim Bible College di luar negeri, dan juga ada online kursus kepada jemaat-jemaat biasa mulai tahun 2010. Dan pada tahun 2020, Sekolah Tinggi Teologi Good News didirikan di New York untuk mendidik para pendeta di seluruh dunia. Misi kabar baik mendirikan International Youth Fellowship untuk memelihara mindset yang benar dari kaum muda dan melakukan berbagai kegiatan dengan menanamkan semangat, tantangan, dan perubahan pada kaum muda. World Culture Camp yang terdiri dari berbagai acara budaya, kegiatan pengalaman, dan kegiatan kepimpinan. UNESCO yang menjadi sukarelawan di luar negeri selama setahun dengan mengalami saling membagi dan melayani serta mengembangkan kualitas pimpinan global di depan. Selain itu, kegiatan kepemudaan IYF yang memberikan pembinaan kepada anak muda yang muda tersesat dicintai banyak negara dan dijadikan panutan bagi pendidikan anak muda. Misi kabar baik sedang menyebarkan Injil melalui berbagai media agar Injil dapat tersebar lebih luas.
Seminar Alkitab online yang diadakan akhir-akhir ini disiarkan 662 stasiun penyiaran luar negeri dalam 61 bahasa, menyebarkan Injil ke 125 negara di seluruh dunia. Selain itu, Pastor Oxford adalah pendeta Korea pertama yang berkhotbah di CTN, salah satu penyiar Kristen yang dipercaya oleh orang Kristen di seluruh dunia. Selain itu, banyak buku rohani yang telah diterbitkan selama ini membawa banyak orang ke dunia pengampunan dosa dan iman yang benar. Misi Kabar Baik telah melayani sebagai terang dan garam dunia yang memberi harapan kepada orang-orang. Mind Education mengasuh anak muda yang mempunyai potensi tak terbatas tapi hati yang lemah menjadi sebagai pimpinan generasi baru. Menghasilkan banyak contoh perubahan di generasi anak muda, menimbulkan sensasi besar baik di dalam maupun di luar negeri. Selain itu, Medical Volunteer yang telah aktif sejak tahun 2008 mengunjungi lingkungan medis yang buruk seperti Afrika, Amerika Tengah, Pasifik Selatan setiap tahun untuk mengobati penyakit masyarakat dan lebih jauh lagi melakukan kegiatan medis untuk menyelamatkan hati. Pastor Oksupa yang mendirikan Misi Kabar Baik adalah seorang hamba Tuhan yang tulus, yang telah memberitakan Injil dengan hati yang lebih rendah daripada siapapun sejak ia dilahirkan kembali pada tahun 1962. Pastor Oksupa yang selalu menemukan solusi dari segala masalah dari Alkitab tidak hanya dalam kegiatan pastoral tetapi juga mendirikan IYF dan Gracious Choir untuk terlibat dalam berbagai kegiatan konservasi sosial yang mengarah pada perubahan hati dan menanam hidup dan harapan baru pada setiap orang yang ditemuinya. Akhir-akhir ini, ia telah memberitakan Injil kepada berbagai kepala negara dan para menteri secara pribadi dan secara aktif bekerja sama dengan pendidikan pemuda dunia melalui kegiatan IYF. Jejak misi Kabar Baik adalah seperti kisah para rasul baru di mana Tuhan bekerja. Kita melihat bahwa ketika kita mengandal pada firman Tuhan dan melangkah maju dengan iman, Tuhan pasti akan menggenapi firman-Nya. Berita paling bahagia di dunia untuk membebaskan diri kita dari dosa dan menemukan kebahagiaan. Kami memberitakan Injil ini.